Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Faiza. Saya dari kelas 1B jurusan PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang akhlak mulia dari Asmaul Husna kepada anak-anak RA. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak RA. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay, hebat. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Coba, ada yang tahu gak? Sekarang kita mau belajar tentang akhlak mulia. Di sini udah pada tahu apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu adalah akhlak yang baik yang disukai oleh Allah dan membuat orang-orang di sekitar kita senang. Coba ibu mau tes dulu. Di sini udah pada semangat belum? Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, hebat, udah pada semangat. Berarti sekarang udah pada semangat buat belajar ya. Kita mulai ya. Nah, di sini yang pertama ada apa itu akhlak baik. Di sini anak-anak ada yang tahu gak apa itu akhlak baik? Coba ibu tanya, ada gak yang tahu? Akhlak baik itu berbuat baik kepada Allah, orang tua, teman, dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak pertama, menyebutkan salam setiap masuk ruangan. Di sini ada yang belum menerapkan, yang di sini ada gak yang belum mengucapkan salam setiap masuk rumah? Ada? Ada ya. Nah, setiap masuk rumah itu harus mengucapkan salam. Gak setiap masuk rumah doang, setiap masuk rumah, setiap masuk ruangan, ya apapun itu, pokoknya harus mengucapkan salam. Yang kedua, ada tersenyum kepada temannya. Di sini ada yang gak pernah senyum ke temannya. Nah, kita tuh harus selalu senyum, karena senyum itu adalah ibadah. Yang ketiga, ada membantu orang lain. Kayak misalkan teman kita ada yang jatuh dari sepeda, kita gak boleh ngetawain, kita harus membantu. Karena itu kalau misalkan kita menertawakan teman kita yang jatuh, itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Terus ada juga yang keempat. Keempat itu tidak berbohong. Di sini siapa coba yang masih suka berbohong? Gak boleh ya, karena perilaku berbohong itu adalah yang perilaku yang dibenci oleh Allah. Terus di sini juga ada yang ke berapa? Kelima apa enam? Itu rajin ibadah. Kita sebagai umat muslim harus rajin beribadah ya. Di sini ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ayo, siapa? Jangan bolong-bolong ya nanti. Nah, kan tadi udah bahas akhlak baik. Sekarang ibu bakal ngejelasin akhlak baik kepada Allah. Di sini anak-anak ada yang tahu gak akhlak baik kepada Allah kayak gimana? Coba acung tangan. Gak ada yang tahu? Nah, caranya tuh kayak gini. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Kayak misalkan siapa coba? Kayak misalkan kamu dikasih sepeda sama ayahnya karena nilainya 100. Nah, kita tuh harus selalu bersyukur kepada Allah. Contohnya dengan kita mengucapkan alhamdulillah telah diberi rezeki yang lebih dari telah diberi rezeki oleh Allah. Yang kedua, ada sebelum melakukan sesuatu kita harus berdoa. Terus yang ketiga juga ada sholat 5 waktu. Yang keempat ada mengucapkan basmalah sebelum apa? Coba sebelum apa? Sebelum makan.
Terus juga ada mengucapkan hamdalah setelah makan. Coba di sini ada gak yang sebelum makan belum baca bismillah? Suka lupa ya. Nah, mulai dari sekarang kita sebelum makan disunahkan untuk membaca doa. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, tadi kan membahas akhlak baik kepada Allah. Sekarang ibu akan membahas akhlak baik kepada orang tua. Coba di sini acung tangan yang sayang ayah sama ibunya. Ayo ngacung. Semuanya ya pada sayang. Nah, kita semua harus berakhlak baik kepada orang tua kita. Caranya kayak gimana sih, Bu? Nih, caranya ada yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Coba di sini, ada gak yang masih suka marah-marah kalau dinasihatin orang tua? Banyak ya. Nah, kita tuh gak boleh marah-marah ya kalau dinasihatin orang tua. Kita harus mendengarkannya, karena itu tidak disukai oleh Allah sifat itu. Yang kedua, ada tidak membantah. Coba di sini ada gak yang suka marah-marah kalau disuruh sama orang tua? Kamu enggak? Ih, hebat. Nah, kita tuh kalau disuruh sama orang tua harus nurut, karena orang tua tuh tahu yang terbaik buat kita. Terus yang ketiga juga ada mengucapkan terima kasih dan maaf. Jika kita mempunyai salah kepada orang tua, maka kita bilang maaf. Dan jika kita diberikan sesuatu yang membuat hati kita senang, kita mengucapkan terima kasih. Itu akhlak yang sangat disukai oleh orang tua dan Allah, terutama Allah. Dan yang keempat, ada mendoakan setiap hari di setiap doanya. Coba di sini siapa yang jarang doa? Pada jarang ya. Nah, kita setelah sholat tuh harus langsung berdoa. Berdoanya apa? Yang pertama kita harus mendoakan kedua orang tua kita, karena telah mengurus kita dari kecil ya, dari kalian kecil sampai nanti besar gitu kan. Nah, sekarang akhlak baik kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita juga harus berakhlak baik kepada guru kita. Contohnya kayak gimana? Coba kalau ibu masuk ke kelas harus kayak gimana? Harus teriak? Nah, tidak. Harus mengucapkan salam. Kan tadi ibu udah bilang dari awal, mau masuk ke ruangan apapun kita harus mengucapkan salam. Nah, yang kedua harus apa coba? Harus mendengarkan penjelasan yang ibu jelasin. Jangan misalkan ibu lagi ngejelasin, kalian malah berisik. Itu adalah sifat yang tidak patut dicontoh. Terus ada juga yang ketiga, tidak apa coba? Tidak memotong pembicaraan ibu. Misalkan ibu lagi ngomong nih kayak gini, tiba-tiba ada yang memotong pembicaraan ibu. Nah, itu namanya tidak sopan. Tidak boleh ya anak-anak. Nah, yang terakhir ada mengucapkan terima kasih setelah belajar, karena guru telah memberikan pembelajaran kepada kita. Itu ya, jangan lupa ya. Itu adalah akhlak baik. Nah, selanjutnya ada akhlak apa coba? Akhlak kepada siapa coba? Tebak. Teman pintar. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak baik kepada teman. Di sini ada yang nggak sayang sama temennya? Ada? Kenapa? Kita sebagai manusia harus saling menyayangi, terutama kepada teman kita ya. Teman itu adalah saudara kita di sekolah. Jadi kita harus saling menyayangi dan tolong menolong. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti apa? Nih, contohnya tuh kayak berbagi mainan. Di sini ada yang punya mainan banyak. Nah, kita harus berbagi, gak boleh pelit, gak boleh kayak
aku nggak temenan sama si itu ibu, aku nggak mau minjemin mainan. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus saling berbagi mainan, berbagi makanan, berbagi minuman. Pokoknya kita harus berbagi kepada semuanya. Harus adil ya anak-anak. Nah, terus yang kedua ada apa coba? Tidak mengejek teman. Mengejek teman itu adalah perbuatan yang sangat tidak patut dicontoh. Gak boleh ya, apalagi mengejek temannya dengan nama orang tua, itu gak boleh. Nah, yang ketiga ada meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Kita harus meminta maaf ya. Jangan misalkan si A nangis sama si B udah gak mau minta maaf, soalnya aku gak mau, soalnya aku geluh ke si A. Gak boleh ya, gak boleh kayak gitu. Kita harus saling memaafkan. Coba kalian rasain jadi anak yang nangisnya. Kalau misalkan kalian nangis sama orang, terus orang itu gak minta maaf ke kalian, coba kalian terima gak? Enggak ya kan? Bakal marah kan? Makanya kita harus saling memaafkan dan harus meminta maaf jika mempunyai salah. Nah, yang terakhir, coba ada yang tahu Allah kepada siapa? Nah, Allah kepada makhluk lain. Coba ada yang tahu makhluk lain itu apa? Hantu? Bukan. Makhluk lain itu seperti hewan, tumbuhan, tanaman, seperti yang kayak gitu. Nah, contohnya kayak misalkan memberi makan hewan. Misalkan ada kucing. Biasanya ada yang takut kucing di sini? Banyak ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kucing, kita kasih minum atau makanan apapun, pasti kucing mau. Nah, itu adalah akhlak baik kepada makhluk lain. Yang kedua, ada menyiram tanaman. Misalkan kita lihat bunga yang udah kering, terus kita ngebiarin. Jangan. Kita ambil air, terus kita siram, biar tanaman itu tidak layu. Yang ketiga, ada apa coba? Oh iya, ibu lupa tadi sebutin. Selain hewan, tanaman, dan tumbuhan, apa coba? Ada lingkungan. Ya, kayak contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Itu tidak boleh ya. Nih, itu adalah perilaku yang tidak patut dicontoh. Karena apa coba? Karena misalkan kita membuang sampah sembarangan, itu akan membuat lingkungan menjadi banjir. Coba siapa yang mau rumahnya kebanjiran? Pada gak mau kan? Makanya jangan membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak, pembelajaran dari ibu sudah selesai. Ingat ya anak-anak, kalau kita berakhlak baik, Allah akan sayang, orang lain senang, dan hati kita juga menjadi tenang. Oke, sampai jumpa ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.